Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama saya Muhammad Taufik Riza di channel Library Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Riza dari program studi Teknik Informatika semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi yaitu untuk salah satu tugas memenuhi mata kuliah eksplorasi dan visualisasi data. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema yaitu analisis penyebaran COVID-19 varian Omicron. Seperti yang kita ketahui, varian Omicron memang sangat berdampak pada kehidupan sosial. Varian ini yaitu dari mutasi dari varian sebelumnya, yaitu varian Delta. Bisa kita lihat di slide. Pada pertengahan tahun 2021 ditemukan yaitu varian terbaru yaitu Delta yang sempat menggemparkan dunia dengan kasus peningkatan yang lumayan signifikan, berdampak bagi kehidupan sosial. Pada akhir 2021 muncul lagi varian selanjutnya yaitu varian Omicron. Varian Omicron ini memang tidak berpengaruh secara signifikan bagi kehidupan sosial. Namun pada pertengahan bulan Januari 2022, Omicron meningkat dan mengakibatkan kembalinya aktivitas seperti semula. PSBB dan sebagainya kembali dijalankan. Untuk peningkatan kasusnya sendiri, coba kita lihat dari peningkatan kasus berdasarkan waktu di berbagai negara. Di sini dapat kita lihat yaitu peningkatan yang cukup signifikan dimulai pada tanggal 15 bulan November 2021. Awal kemunculan Omicron yaitu terdapat di negara Afrika Selatan. Hingga update tanggal 13 bulan Desember 2021 masih mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan penyebaran plot berdasarkan map sendiri, di sini dapat kita lihat penyebaran di daerah Afrika Selatan, Inggris dan Jepang dan Amerika Serikat mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk penyebarannya sendiri, sampai saat ini masih banyak negara yang masih melaporkan kasus positif, termasuk Indonesia sendiri. Coba kita lihat data dari Indonesia sendiri per tanggal 28 Januari 2022. Per tanggal Januari 2022 terdapat kurang lebih 1.800 kasus di sini. Ini berdasarkan data books dari Kata Data. Kita lihat data yang ada di internet yaitu per 10 Januari itu masih 506 kasus Omicron di RI. Sedangkan sampai tanggal 28 Januari terdapat kasus kurang lebih 1.800 peningkatan kasus. Kurang lebih meningkat kurang 40-50% ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan tools Jupyter Notebook untuk melakukan pengolahan data menggunakan bahasa pemrograman Python dengan dibantu dengan library yang diperlukan. Langsung saja kita masuk ke dalam programnya. Di sini. Pertama-tama kita mengimportkan seluruh library yang diperlukan. Yang pertama jangan sampai dilupakan yaitu NumPy dan Pandas untuk mengelola data numerik. Seaborn, library untuk visualisasi data, dan Matplotlib dengan mengimport function pyplot dan express ya. Setelah itu kita load data yang sudah kita miliki yang berasal dari Kaggle. Link saya sematkan dalam deskripsi. Setelah kita loadnya berhasil, coba kita tampilkan data teratas yaitu menggunakan function dfHit. Di sini dapat kita lihat data teratas yaitu sekian. Kita langsung coba kita lihat berapa kolom dan barisnya. Di sini terdapat 552 baris dan 3 kolom ya. Kita deskripsikan data. Di sini data dapat dilihat itu dari kuartal pertama, kuartal kedua dan kuartal ketiga, dan hingga nilai maksimal yaitu 100%. Di sini kita coba lihat dfinfo. Dfinfo kita dapat melihat detail dari datanya hingga tipe datanya juga terlihat, memori yang digunakan juga terlihat. Coba kita lihat apakah
data ini memiliki data yang kosong atau data yang anonimus. Nah, di sini tidak ada data yang hilang ya, berarti keseluruhan data dapat terpenuhi. Nah, selanjutnya coba kita lihat data peningkatan kasus yang ada di Indonesia sendiri. Di sini kita menampilkan kurang lebih 10 data time series dari September hingga Desember. Terdapat 41 kasus. Nah, coba kita lihat menggunakan diagram line graph, line plot. Kita menggunakan manfaat dari library Shelburne. Nah, kita dapat melihat visualisasi data seperti halnya yang sebelumnya ini. Di sini terdapat peningkatan kasus cukup signifikan per tanggal 5 Januari 2022. Coba kita lihat data global. Di sini kita masukkan 5 negara pilihan untuk kita lihat datanya seperti halnya tadi Indonesia ini. Kita lihat data dari India, Indonesia, Kanada, Jepang, dan Rusia. Di sini Kanada per tanggal 27 bulan 12 2021 terdapat 39 kasus, India 34 kasus, Indonesia 41 kasus, Jepang 77 kasus, hingga Rusia 29 kasus. Nah, coba kita lihat peningkatan kasus menggunakan diagram line seperti ini. Dengan data time series kita dapat melihat peningkatan dan awal mula kemunculan corona itu di tanggal 15 November 2021. Selanjutnya kita lihat penyebaran kasus yang ada di beberapa negara dengan line plot. Di sini dapat kita simpulkan ya bahwasanya peningkatan di bulan November cukup signifikan dan banyak negara yang melaporkan kasus terbaru hingga sampai saat ini. Di sini dapat kita lihat kasus keseluruhan secara global per tanggal 1 Januari 2022. Nah, kita masuk lagi ke persentase penyebaran kasus varian Omicron update data Januari 2022. Di sini coba kita lihat Australia melaporkan 76% kasus, Jepang 77%, Afrika Utara 93%, Amerika Serikat 80%, United Kingdom 95%. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yaitu analisis penyebaran COVID-19 varian Omicron secara global dan lokal di Indonesia sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.